kita akan membahas tentang sejarah perkembangan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita sebut dengan HTI. Kita mengenalnya sebagai organisasi yang gigih mengampanyekan khilafah. Namun, jarang yang memahami akar sejarahnya secara mendalam. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bukan organisasi asli di Indonesia. Ini adalah gerakan transnasional. Induknya didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem di kota Al-Quds oleh seorang hakim bernama Taqiyuddin Al-Nabhani. Munculnya gerakan ini adalah sebuah reaksi atas trauma sejarah runtuhnya khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Di Indonesia, benih ini dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi pada tahun 1982. Ia masuk melalui pintu pesantren di Bogor dan mulai menyebarkan gagasan-gagasannya ini secara perlahan ke kampus-kampus besar seperti IPB, UI, dan ITB. Kemudian, profil pendiri dan juga ideologi. Siapa sosok di balik ideologi ini? Taqiyuddin Al-Nabhani bukan orang sembarangan. Ia adalah lulusan Al-Azhar yang melihat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh hilangnya institusi politik pemersatu. Visi dari seorang Al-Nabhani ini sangat radikal. Dalam hal pemikiran, ia merumuskan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi sistem kehidupan total. Ideologinya berakar pada 3 penolakan utama. Yang pertama, menolak demokrasi, karena dianggap meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Yang kedua, menolak nasionalisme, dianggap sebagai paham yang memecah belah umat muslim sedunia. Yang ketiga, menolak kapitalisme, dianggap sebagai akar kemiskinan global. Tujuannya satu, mengganti semua sistem tersebut dengan satu kepemimpinan tunggal dunia yang bernama Khilafah Islamiyah. Kemudian, periode perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia. Perkembangan HTI di Indonesia mengalami transformasi yang sangat menarik. Pada era 80-an hingga 90-an, ini adalah masa yang disebut dengan syiriah atau rahasia. Mereka bergerak di bawah tanah, masuk ke masjid-masjid kampus, dan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mereka diskusi yang bernama halakoh. Di sini, kader-kader inti dicetak. Era pasca reformasi 1998 sampai 2000-an, ini adalah titik balik mereka. Begitu keran demokrasi dibuka, HTI muncul ke permukaan. Mereka mulai mengadakan seminar besar dan pawai di jalan-jalan. Puncaknya, pada tahun 2007, mereka berhasil memutihkan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK dalam konferensi Khilafah Internasional. Ini merupakan momen unjuk kekuatan yang mengejutkan banyak pihak, menunjukkan bahwa gerakan yang dulunya rahasia kini telah memiliki massa yang sangat masif. Kemudian, kebijakan ekstrim dan titik kritis. Lalu, mengapa organisasi ini akhirnya dilarang? Ada kebijakan-kebijakan dan juga pandangan mereka yang dinilai sangat ekstrim bagi stabilitas NKRI. Pertama, konsep Talabuan Nusrah. Ini merupakan sekedar dakwah, bukan hanya sekedar dakwah biasa.
HTI secara aktif mencari dukungan-dukungan dari militer atau pemegang kekuatan yang melakukan serah terima kekuasaan. Ini dianggap sebagai bibit kudeta konstitusional. Kedua, penghapusan hukum positif. HTI memiliki draft undang-undang sendiri yang disebut dengan Mas Surudustur. Jika mereka berkuasa, UUD 1945 dan juga Pancasila dan seluruh hukum buatan dari DPR akan dihapus total. Ketiga, sifat totaliter. Meskipun mereka mengklaim tanpa kekerasan fisik, secara pemikiran mereka tidak mengakui pluralisme. Bagi mereka, hanya ada satu sistem yang benar, yaitu sistem yang lainnya salah, yang disebut dengan taghut atau berhala modern. Inilah yang menciptakan gesekan-gesekan keras dengan ormas Islam yang moderat seperti NU dan juga Muhammadiyah. Perjalanan panjang itu berakhir pada tahun 19 Juli 2017 melalui Perpu nomor 2 tahun 2017. Pemerintah Indonesia resmi mencabut status hukum HTI. Dasar hukumnya jelas. HTI terbukti melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mengganti Pancasila dan merongrong kedaulatan negara. Sebagai penutup, kita harus memahami bahwa meskipun organisasinya secara legal telah bubar, ideologinya tidak pernah benar-benar mati. Paham HTI kini bertransformasi menjadi gerakan-gerakan tanpa bentuk di media sosial. Pelajaran penting dari sejarah HTI adalah demokrasi memberikan ruang bagi semua orang untuk berbicara. Namun, demokrasi juga harus punya ketegasan ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut untuk menghancurkan rumah yang menaungi mereka sendiri. Sekian pemaparan materi tentang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.